Halo. Hai hai hai. Aku tunggu yang lain masuk ya. Baru nanti aku akan invite speaker kita dari Medan. Super excited. Ya, sebelumnya perkenalan dulu nih. Aku Rani dari Thalassemia Movement. Aku Thalassemia Mayor dari Jakarta. Sekarang aku lagi take over Instagramnya Thalassemia Movement untuk kita ngobrol-ngobrol bersama pasien, sharing session bersama pasien. Lebih tepatnya aku akan ngobrol sama temanku yang dari Medan, namanya Gofar Gofur. Dia beneran kembar. Oke, kita coba undang dulu yuk. Where is Gofar? Is that okay? Keturunan gak sih? Wow, mana nih Gofar? Kebetulan Thalassemia Movement ini lagi coba bikin Thalassemia Talks yang akan diadakan tiap minggu. Iya, sesi. Halo, halo, Hai hai, halo Bang Gofar, halo Rani, jelas nggak? halo Rani, jelas, jelas. Hai, oke. Ya, jadi kalau kita lihat sekarang aku lagi ngobrol sama Bang Gofar Gofur dari Medan. Mungkin kita bisa langsung kenalan aja kali ya, Bang Gofar dan Oke, Bang Gofur. ya langsung langsung kenalan, kenalan aja ya. Iya, boleh boleh boleh. Kenalan mungkin dari nama, Jadi umur, mungkin sekarang lagi yang yang talasemianya apa sebelah kanan, juga. yang sebelah kanan yang jaket warna coklat Gofur, yang ini Gofar, Gofar. Ini kebetulan lahirnya Lu berapa menit nih bedanya? paling 5 sampai 15 menit aja. Paling beda-beda 5 menit. Kalau untuk dari talasemianya nih Bang Gofar Gofar bisa kenalin nggak kalian tuh termasuk tipe talasemia apa? Sebelum kita ngomongin lanjut mengenai talasemia itu Ya, sendiri. jadi kami berdua ini eh, eh, penyandang thalassemia mayor. Thalassemia mayor itu eh, harus setiap bulan gitu transfusinya. Jadi thalassemia ada dua macam ya, minor dan mayor. Kami berdua thalassemia mayor. Jadi harus setiap bulan transfusi setiap bulan. Oke, kalau thalassemia mayor itu ya jadi mungkin sebelum kita lanjut dulu nih ngomongin thalassemia itu ada berapa tipe, sedikit edukasi Iya. dari kita
sebagai pasien bahwa sebenarnya talasemia itu mungkin di sini ada yang nonton tapi bukan non talasemia ya. Jadi Iya, talasemia iya sendiri itu betul. adalah sebuah penyakit kelainan genetik di mana sebenarnya untuk penyakit ini tuh bisa dibilang penyakit yang nggak bisa memproduksi darah merah dan Iya. juga harus ada yang namanya treatment transfusi kayak gitu. Terus juga kalau misalkan bisa dibilang kalau dibilang genetik, ya itu menurun dan Iya, tidak menular. genetik. Betul. Terus kalau misalkan dari talasemianya sendiri nih kita kan termasuk terbilang mayor ya. Nah, mayor ini biasa tuh ada kebutuhan khusus untuk transfusi. Transfusi sendiri itu bisa sebulan sekali, bisa 2 minggu sekali, atau bisa per 10 hari. Kalau dari Bang Gofur Iya. sendiri, itu skema transfusinya berapa lama tuh? Dulu, sekarang sekarang sebulan sekali. Dulu waktu masih kecil bisa bisa 2 bulan, bisa 3 bulan baru transfusi. Sekarang semenjak semenjak SMP, ingatnya semenjak SMP udah sebulan sekali karena udah lasak kan, udah banyak kegiatan. Jadi nggak bisa lagi sampai 2 3 bulan. Kalau dari Jadi talasemianya sebulan sekali sendiri, harus masuk. oke. Kalian tuh kena dari umur berapa sih, Bang? Kalau kita boleh tahu. Ya, 6 bulan nggak salah. Mungkin mungkin kami bisa bercerita sedikit eh, awalnya kami apa namanya menyandang thalassemia. Jadi dulu Gofar ini eh, sejak umur 6 bulan ini menurut cerita orang tua, wah ini anak ini bayinya kok pucat ya, kok biru gitu. Jadi dibawalah ke fasilitas kesehatan. Baru dulu dulu orang orang tua kerja di perkebunan kan, jadi jauh dari Medan. Jadi dari tempat bapak kerja dulu ke Medan itu butuh waktu 10 sampai 12 jam. Jadi dari fasilitas kesehatan itu dirujuklah ke Medan. Jadi sejak dirujuk ke Medan, disitulah kami divonis sama dokter bahwa kami berdua ini menyandang thalassemia mayor sejak sejak umur 6 bulan, kira-kira 6 bulan, kira-kira sejak umur 6 bulan sampai sekarang. Oke. Oh ya Iya. teman-teman, sebelum aku ngobrol lanjut, di sini kita ada Tasya Cecilia sebagai translator juga, karena kebetulan yang nonton nggak cuma dari Indonesia ternyata. Jadi mungkin Tasya akan sedikit spam komen mengenai resume apa yang kita bicarakan ya, Bang Gofar ya. Iya. Ya kalau misalkan dari Bang Gofar sendiri kan dari umur 6 bulan. Nah, kalau dari aku kebetulan tuh kena pas gede. Jadi sekitar 12 tahun. Jadi mungkin kalau teman-teman di sini bilang genetik terus kena dari bayi, iya ada, tapi ada juga yang kayak aku mungkin di antara kalian kalau misalkan ada yang kenanya pas SMP, SMA bisa langsung acungin tangan ya di komen. Jadi Iya. untuk aku sendiri kena saat SD dan itu gejalanya tuh kayak kita tuh sakit demam gitu nggak sih? Kalau dari cerita orang tua gimana tuh Bang Gofar? Iya, Awal pucat, mulanya pucet kan pucat ya, kayak terus membiru, ya membuncit demam gitu mungkin nggak sih? dia. Iya benar ya, benar. Hmm. Ya, terus juga kalau dari aku sendiri kenanya tuh pas SD mau ke SMP. Jadi bisa dibilang awal-awal aku kena eh, apa ya kayak shock terapi kali bisa dibilang ya. Maksudnya kagetnya adalah dia penyakit apa sih gitu kan? Kita nggak Iya awam benar. banget gitu. Iya Nah, awam banget dulu. terus kalau misalkan talasemia sendiri nih ketika kita tahu atau orang tua tahu, kira-kira di sekitar orang-orang sekitar tuh ngeresponnya apa sih bang? Kalau dari sisi bang Gofar dan keluarga mungkin? Pertama itu ngeresponnya bingung ya, itu sakit apa sebenarnya? Iya kan, jarang Kok banget nggak sih? setiap Zaman bulan tuh dulu mungkin harus isi darah gitu. Iya zaman dulu nggak, nggak mungkin usah belum lah. zaman dulu, sekarang pun sebenarnya masih banyak juga yang belum tahu thalassemia itu apa. Nah, Iya betul betul. apalagi dulu kan. Iya. Tapi kalau untuk respon orang tua atau orang sekitar kayak apa ya Kalau supportnya gimana atau mungkin pun ada yang kalau ngecibir atau menjauhi or something atau apa gitu? kalau respon orang tua nggak berani
kayak mana orang tua ngerespon kami anak yang divonis itu. Sampai sekarang kami nggak berani menanyakan itu, tapi kalau respon orang sekitar, teman-teman atau ya teman-teman dekat ya, mereka responnya awalnya tidak tahu thalassemia itu apa. Jadi kami jelaskanlah secara pelan-pelan, secara jelas bahwa thalassemia itu ya kayak gini gitu. Jadi pelan-pelan dijelaskan, mereka juga paham. Oke, kalau dari sudutnya Bang Gofar tuh menjelaskan ke orang-orang gimana sih Bang kalau thalassemia itu apa? Mungkin kita ada cara tersendiri nih untuk mengedukasi teman-teman sekitar agar lebih mengerti thalassemia. Kalau menurut dari Bang Thalassemia itu kalau secara awamnya kayak gini apa? Jadi kayak kekurangan darah. Jadi kasarnya harus diisi itu transfusi satu-satunya. Istilahnya kita nggak bisa memproduksi darah merah sendiri gitu. Iya, betul. Harus dibantu dengan transfusi itu. Nah, kalau misalkan dari sisi aku tuh selalu ngejelasin gini ke teman-teman atau siapapun ya. Aku akan berbicara itu gini loh, aku tuh punya penyakit di mana aku nggak bisa produksi darah merah. Jadi ibarat kata pabriknya tuh nggak berfungsi dengan baik. Nah, ketika darah itu dihasilkan oleh pabrik itu, kalau pada umumnya tuh ya, yang aku tahu darah itu bisa hidup hingga 28 hari. Di aku tuh cuma bisa di 14 hari hingga 21. Itu kalau aku nggak salah ya. Nah, disitulah si darah yang tadinya harusnya bergenerasi di orang normal, di aku enggak. Ya, jadi kalau misalkan bisa dibilang ya habis aja gitu. Makanya kita harus diisi ulang. Kalau ibarat baterai lowbat, kayak ya udah harus dicas. Ya kayak baterai lowbat, kayak seperti itu, kayak kendaraan nggak diisi bensinnya gitu. Kayak gitulah kita. Jadi harus diisi. Nah, kalau dari Bang Gofar itu kenanya berdua aja. Kalian tuh berapa bersaudara sih, Bang? Kami bertiga bersaudara. Jadi ada abang yang nomor 1. Ada yang ada yang abang kami yang nomor 1. Enggak, tapi carrier, pembawa gen. Udah dicek ya? Pembawa gen. Udah, positif. Iya. Pembawa gen. Oke. Kalau aku sendiri itu 2 bersaudara. Kalau Rani berapa bersaudara? 2 bersaudara. Dan aku kebetulan kakakku sehat sih. Jadi nggak ada gen talassemianya. Nah, mungkin sini teman-teman yang ingin tahu gen thalassemia itu ada atau tidak di diri kalian, mungkin kalian bisa screening thalassemia. Mungkin kalian bisa datang ke RSCM di lembaga Eijkman atau di rumah sakit kalian sendiri di daerah manapun untuk cek screening thalassemia. Karena balik lagi, kalau misalkan si gen thalassemia ini gak hidup di kalian alias pembawa sifat, nanti kalau kalian punya pasangan yang sesama pembawa, itu bisa menghasilkan gen thalassemia kayak aku atau Bang Gofar ini. Dan itu ada presentasinya. Mungkin info lebih lanjutnya bisa tanya dokter sih. Ya kan Bang ya? Kita ada presentasinya tuh berapa-berapa ya kan? Terus juga, terus kalau misalkan ya kalau bisa dapetin pasangan yang sehat juga. Jadi kita tidak ada atau tidak membawa keturunan baru yang memiliki gen thalassemia ini gitu. Ya. Jadi memang thalassemia ini belum bisa diobati, tapi bisa dicegah. Betul banget. Kita harus benar-benar stop thalassemia, dimana yaitu dengan screening. Benar banget. Walaupun kita harus sebenarnya yang paling penting itu mengkampanyekan bahwa orang anak-anak muda yang akan segera menikah untuk mengecek gen thalassemia, screening thalassemia. Screening ya. Itu sebenarnya yang harus digiatkan lagi. Ya, benar. Mungkin teman-teman kita yang dari daerah lain nih yang setidaknya atau pernah misalkan kalian sehat, kalian merasa sehat, bahwa sebenarnya nih ya si pembawa sifat sendiri tuh nggak memiliki tanda-tanda kayak kita ya. Nggak ada tandanya. Ya kan, HB rendah atau gimana. Benar. Jadi harus screening, benar. Nah, terus juga kalau misalkan kalian pengen tahu nih mengenai thalassemia secara lebih lengkap, kita ada thalassemia talk sesi kedua minggu depan
bersama dokter pakarnya thalassemia lah bisa kita bilang. Ya Lalu kalau benar. misalkan dari sisi Bang Gofar sekarang apa nih? Kuliah, kerja, atau Sekarang udah sibuk apa sibuk apa? sekarang udah tamat, selesai kuliah. Udah selesai kuliah, S1, S2 udah selesai. Sekarang Ya, lagi lanjuti wow, usaha, keren. ya sambil sambil apalah, ya nyari kerja juga. Dia mau jadi dosen nanti ya. Insya Insya Allah. Allah. Kalau dari sisi sekolah nih, gimana waktu awal-awalnya penyakit ini muncul? Saat kegiatan sekolah tuh ada yang ini nggak, apa ya, terhalang mungkin kayak dari SD misalkan doyannya main sepak bola tapi kayak harus apa nih, harus misalkan kalau aku kan ada beberapa kegiatan yang di stop. Kalau dari kalian tuh gimana? Dari kalian kecil nih, coba kita cerita dulu ya, dari SD mungkin TK sampai kalian sekarang udah sampai S2 nih, lengkap banget. Mungkin yang paling banyak dibatasi itu dulu waktu sekolah ya. SD, SMP, SMA. Paling Apa nih paling pembatasan yang dibatasi dikasih itu dari orang tua? olahraga aja dulu. Ya, Kenapa? Sesi olahraga. iya sesi olahraga itu Nah, pasti terus batasi lah untuk misalnya main bola 50 menit, kan 30 menit aja ikut, beristirahat. Ya waktu waktu sekolah dulu banyak dukanya sih. Tapi gimana tuh? kalau nggak Ceritain kalau dong. nggak kalau nggak kuat-kuat hati mungkin nggak lanjut lah dulu sekolah ya. Tapi memang orang tua yang menjadi apa namanya, eh, menjadi motivasi Support. terbesar kami karena support, orang tua selalu support Mhm. kalian 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 harus apa namanya, harus sekolah karena ujung-ujungnya nanti hidup ini yang Mhm. menjalani juga kita kan kita sendiri. Jadi ya paling nggak kalian harus punya bekal, walaupun sekolah nggak harus pintar, nggak harus juara, tapi udah sekolah aja. Mau 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 gimana pun Iya. keadaannya udah sekolah aja. Ya, Yang penting betul sekolah. nih. Jadi Dulu kami benar berdua ini banget, langganan benar. bolos. Ya, langganan bolos, Langganan bolos di bolos sekolah. Karena ke rumah sakit ya. karena kan transfusi aja setiap bulan itu kan nginep tuh Benar-benar. di rumah sakit 2 hari. Mhm. Nanti bolosnya bisa seminggu. Nah, bolosnya bisa seminggu. Jadi kalau di sekolah ya udah yang penting kalau bisa sih menempuh pendidikan tinggi ya kalau bisa, tapi kalau bisa juga Ya, jangan putus sekolah nih. Iya bener banget, aku jangan juga sampai putus langganan kok. sekolah. Ya, Aku langganan bolos, kita benar. nggak Kita ke rumah sakit nggak tiga nggak hari nggak ya. harus. Iya benar, Biasanya tiga ke hari. rumah sakit kita 3 hari kan minimal gitu. Jadi dulu dulu ada cerita waktu SMP. Jadi Mhm. sekolah kami itu kan 4 lantai tuh, 4 lantai. Jadi waktu naik kelas 2 ini ini kelas dipindahin ke lantai 4. Wah, sebagai Wah, sebagai ngos-ngosan itu penyandang nangis nih. sebagai kita penyandang thalassemia kan, wah agak berat tuh. Berat kali naik ke lantai 4 itu. Mhm. Jadi Mhm. minta ke kepala sekolah, Pak, pindah lah Pak ke kelas bawah, ke lantai 2 kan. Kelas 2 itu ada ABC, jadi minta pindah Pak kelas kelas 2 yang di bawah gitu. Jadi cuman gara-gara kayak gitu pun ya harus di apa namanya, harus Masih tempuh juga lah diusahain. ya. Mhm. Tempuh ya, harus nego-nego. Padahal cuman Terus kalau gara-gara tangga ya, tapi emang kayak gitulah. oh ya Bang Oh, Gofar mungkin kita selagi kita ngobrol nih, ngobrol-ngobrol santai, kalau ada yang ingin tanya bisa langsung drop question aja di bawah sini. Kebetulan ada yang nanya iya. nih, kalau untuk cek ferritin tuh berapa bulan sekali? Nah, kalian kalau boleh tahu nilai ferritin terakhir berapa nih, Bang? 1.200 ya, Masing-masing. 1.200. Berapa? Gofar Kecil banget, Gofar yang berapa? agak lebih Mantap, tinggi. mantap. Gofar lebih tinggi. Nah, Kalau 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 nggak salah kemarin 4.000. Nggak salah Gofar 4.000, Gofur 1.200. Iya, 1.200. Terakhir kali dicek. Tapi kami setiap nah ini kan setiap bulan pertanyaan. cek ferritin. Oke. Nah, Oh, setiap bulan ya? Bukannya itu per 3 bulan setiap ya? bulan. Tiga, kalau di aku sih tiga Setiap bulan bulan. sekali.
Oh Cepat sekali gitu. ya. Di sini Kok sedang beda? sekali. Tunggu, itu disuruh dokter sana kayak gitu bang? Bener ya, dari dokternya. Disarankan sama dokter ya. Ini kita Dari dokternya. terkesima loh. Salah satu dari kalian bisa kena sampai 1000-an tuh kita terkesima loh. Karena kan mungkin Dulu, anak-anak anak dulu talasemi, heeh, yang penting itu minum obat tuh harus disiplin kali ya. Ya harus disiplin. benar-benar. Kami itu minumnya sebelum tidur dan sehabis bangun Aha. tidur. Iya, bangun minum Oke, obat. itu juga aturan aturan dokter. Aturan Iya, dokter kayak iya. gitu berarti ya. Nah, Kalau bisa itu mungkin nih kalau teman-teman kita keadaan yang perut lagi kosong gitu. Baru oke, minum obat ya. itu gak minum apa nih kalian nih? Exgate, Desveritrox, Sekarang atau apa? sekarang apa ini namanya? Sirop. Sirop nih. Nah, tuh. Calcirox. Oh, Kemarin oke. Itu kemarin berapa sempat minum XZ, sekarang kalau sirop 500 500 gram, jadi miligram pagi ya? 500, malamnya 500. Jadi 1000 setiap hari. Oh, 1000. nice. 1000 Kalau setiap hari. ada yang nanya nih, Kalau ferritin, kalau apa itu ferritin? Ferritin itu sebenarnya kadar kadar zat zat besi yang besi, ada dalam tubuh. Nah, jadi kalau teman-teman yang betul. rutin transfusi nih, kayak kita berdua, itu bisa ada penumpukan zat besi di dalam tubuh kita akibat banyaknya transfusi darah. Nah, zat besi yang numpuk ini bisa mengganggu organ-organ kayak mungkin liver, hati, tulang, jantung, dan itu sangat-sangat bisa bikin komplikasi. Caranya untuk menurunkan Benar, kadar itu adalah dengan minum obat kelasi besi. Kebetulan yang diminum sama Bang Gofar itu Calcirox. Nah, banyak banget yang apa ya, tipe-tipe tipe obatnya. Ada yang diminum langsung, ada yang pakai suntikan, sama ada yang dicairkan pakai air. Tapi untuk ngomongin obat, takaran yang benar, itu semua langsung dari dokternya. Jadi kita harus konsul juga sama dokter terkait. Balik lagi nih, Thalassemia Talks 2 akan dibahas lengkap dengan dokter atau pakar ya thalassemia. Ya nggak Bang ya? benar ya. Nah, teman-teman juga nih Jadi nggak boleh males-malesan nih minum obat nih. waktu kecil, Gimana tuh? apa namanya? Waktu kecil dulu, jadi eh, sempat ferritin kami itu 10.000. Jadi itu ada Itu kapan tuh, Bang? pembekakan limpa. Pembekakan limpa, kami Mhm. kami berdua limpanya udah diangkat. Diangkat dulu. Waktu Itu waktu SD. kelas berapa? SD kelas? Sorry. Kelas berapa diangkat Halo, nih, Bang? putus-putus nih, Ren. Gak jelas nggak suaraku? Halo? Kalian diangkat Udah livernya tuh jelas. kapan? Waktu SD kelas 3 atau kelas 4 gitulah. Kelas 3 atau kelas 4? Jadi Kalau aku sih masih ada ya. Wow, itu diangkat karena emang dokter menyarankan untuk angkat karena ya emang ternyata ini ya, size-nya gede banget apa gimana? itu kemarin limpanya udah membengkak gitu. Jadi nggak ngerti juga sih apa alasannya. Jadi dokter angkat kemarin, diangkat karena penumpukan zat besi itu pasti, yang pasti. Oh ya, diperjelas lagi nih sama Kak Hafiz, ferritin itu apa? Yaitu protein yang mengikat zat besi. Ini kalau nggak salah Kak Hafiz nih kerja di rumah sakit nih, kalau nggak salah ya. Terus Thank you, juga Hafiz. ada yang, oh nih Bang Gofur coba deh jawab pertanyaan Kak Marni. Kira-kira Bang Gofur tuh cek ferritin di cover nggak sih sama BPJS? Atau bayar sendiri? Putus nih apa Tani. Iya nih, Halo, jaringanmu halo. apa aku dia yang jelek ya? Halo Bang, bisa dengar nggak? Ya dengar. Udah dengar. Bang Gofur. Iya nih, pertanyaannya Marni itu Ya, kira-kira halo. BPJ maaf nih guys, kayak kita lagi ada kendala sama jaringan. Iya, ada kendala sinyal Bang nih. Gofur nih, Marni nanya, cek ferritin tuh di cover nggak sama BPJS? Karena cek ferritin lumayan loh harganya. BPJS. Di cover BPJS. Di cover ya. Berarti Di cover. pengcoveran BPJS banyak juga ya. Ferritin, darah, ini Iya, sih obat.
Kalau kalau darah, kebetulan kami ada pendonor siaga. Udah ada pendonor tetap. Oke, jadi kalian aman lah ya, nggak akan habis darah lah ibaratnya, karena selalu ada sih pendonor ini ya. Ya, jadi 2 tahun lalu itu eh ada ini apa namanya, kayak kayak antibody itu apa gitu ya? Iya, kayak antibody kami ini udah nggak mau lagi terima darah dari orang-orang gitu. Kayak udah ngelawan gitu darah. Nggak ngerti sih menjelaskan secara medisnya, cuman Kalau kata dokter, oke. wah ini kata dokter, ini gofar nih kalau untuk jangka panjang kayaknya kita harus cari pendonor sendiri nih gitu. Pakai pendonor tetap gitu. Harus pakai pendonor tetap. Jadi orangnya yang itu aja gitu. Oke. Jadi antibodinya itu Oh, udah dikenali sama badan kita gitu. Iya. berarti ada efek ya, kalau misalkan nggak pakai si Ada pendonor ya, biasa iya. ini efek di tubuh tuh menggigil gitu nggak sih? Alergi. Oh ya nih, eh, wow, buffering ya kayaknya. Oh ya, Bang Gofur ada yang nanya nih, kalau, sorry, mana ya tadi? Ketika ferritinnya tinggi tapi nggak minum obat, itu kan nggak baik kan ya? Malah bikin membahayakan Itu nggak sih? itu bahaya bahaya kali tuh, kayak bahaya. Itu Nah, ferritin ini bisa dari Trisna. bisa numpuk kemana-mana itu. Bisa Bisa, ke hati, bisa ke jantung. ya. Nah, kalau misalkan zat besinya numpuk nih, itu udah pasti nempel kan di organ. Nah, organnya sendiri jadi nggak berfungsi dengan baik. Nanti kalian bisa kena komplikasi. Itulah yang makin membahayakan seorang talasemia ketika obat kalsi besi yang diminum tuh nggak diminum secara rutin atau mungkin kadar ferritin yang nggak dijaga. Biasanya tuh dokter mempunyai target tersendiri tuh. Kalian harus ada di angka berapa. Nah, kalau bisa kalian capai lah target itu untuk apa ya, ibaratnya ujung-ujungnya juga buat kalian sih, kalian juga bisa lebih enak beraktivitas, nggak gampang sakit mungkin, terus untuk mengurangi atau mencegah agar komplikasi itu nggak buru-buru datang. Nggak gitu juga sih, sorry, tapi ya nggak Benar, baik ya. juga sih. Oke, untuk oh ya sekarang kita kan lagi ada pandemi Bang Gofur. Nah, sorry sorry, ini juga ini gofur. di oh, enggak, bukan. Terus juga di sini kebetulan ada dokter kita nih, dokter Michael, kebetulan dia ngebantu kita lagi. Besi yang tinggi itu jadi racun dan bisa merusak organ. Nah, teman-teman, jadi kalau sampai masih bandel nggak minum kelasi besinya, bye-bye tuh, jadi racun. Nggak enak kan, pasti. Terus Ini juga, ada yang nanya, hmm, Marni, apa nih? Bang Apa Gofar lagi? untuk pendonor tetap kalian butuh berapa orang untuk setiap Yap. transfusi? Jadi setiap bulan Gofur butuh butuh 6 orang. Jadi 1 orang untuk 1 kantong. Jadi setiap bulannya biasanya normalnya 6 kantong. Gofur 3. Jadi kami harus punya sekitar 25 orang sampai 30 orang. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada orang. Alhamdulillah. Oke, jadi ntar orang-orangnya digilir ya. Bulan ini siapa, bulan depan siapa. Iya, Gitu iya. nggak? Jadi Oh, 6 orang di bulan 1, maka di bulan oke oke. Jadi sekali kalian dapat darah, sorry, butuh 6 orang itu ini kan dibagi dua kan, maksudnya satu tiga, Bang Gofar 3 orang, Bang ya betul Gofar tiga ya, orang gitu kan tiga ya. tiga tiga tiga. Kalau Rani di Jakarta kayak mana ininya Em, transfusinya? apa nih? Oh, aku sih sebenarnya di sini kebutuhan darah aku sih sebenarnya dapat darah itu dari bank darahnya rumah sakit. Tapi karena di kala pandemi nih, aku harus cari pendonor setiap kali aku mau transfusi. Jadi aku harus bawa orang tetap ke PMI gitu. Aku nggak ada tuh pendonor tetap kayak gitu. Ya paling yang aku ajak untuk donor orang tua, sorry, keluarga, mungkin dari kakak ipar, sepupu, terus teman-teman Oh, dari terdekat. keluarga ya. Dari keluarga sendiri. Nah, biasanya kan kalau itu di saat kebutuhan darahnya kosong ya. Kalau misalkan lagi ada di bank darah sih, aku
so far aman sih. Jadi selalu dapet lah kasarnya gitu. Terus ada yang nanya nih dari Welly, tahu kena thalassemia mayor, apakah cek pemetaan genetik? Kalau kalian kayak gitu nggak? Maksudnya cek dulu kah sebelum kalian kena ini? Kena apa? Thalassemia? Ada pemetaan genetiknya nggak? Pemeriksaan ya kali maksudnya ya? Pemeriksaannya dulu nggak ngerti karena Oke, kalau aku sih dulu cek lengkap darah gitu nggak sih? Kalian kalau aku sih dulu dicek sih kalau aku ya. Karena aku juga kenanya pas gede, jadi agak sedikit ya tahu sih. kami kan sejak umur 6 bulan jadi belum tahu apa-apa, masih bayi, nggak ngerti juga sih, nggak ngerti juga. Orang tua nggak ada sharing cerita apa gitu? Nggak ada. Nggak ada ya? Oke, kalau misalkan nih, mana lagi ya? Nih, Anak-anak jadi untuk daerah. nih tunggu nih. Ini dari Reza nih. Coba mungkin Bang Gofar yang udah pengangkatan limpah bisa dijawab nggak tuh? Apakah ada peningkatan nilai trombosit? Terus di angka berapakah nilainya? Eh, Paling bawah nih Reza. Kamu kan udah angkat limpah nih, Bang Gofar. Terus gimana nih dengan udah angka trombositnya? Apakah ada peningkatan atau nilainya stabil atau gimana? stabil gitu-gitu aja. Soalnya Berapa? nggak ada obat untuk mengendalikan trombosit itu, belum ada dikasih ya. Iya. Tapi kalau Nggak tahu dari angkanya nggak tahu. nilai tapi nilai trombosit selalu aman ya? Nggak ada kata, oh kamu nilai trombositnya lagi rendah nih, misalkan dokter ngomong gitu. Nggak ada. Nggak ada komentar. Nah, Nggak ada kalau komentar. dari vitaminnya sendiri, kalian ada minum obat lain nggak sih selain Calcirox? Kalau ya, selain Obat dari lain kalsi besi, kalau apa yang kalian? kalau obat nggak ada sih, cuman obat kelasi besi itu aja. Apa tadi namanya? Kalsirok. Yang Nah, lain paling kalau ya, dari kayak Mhm. kayak apa? Yang lain Minum apa? madu gitu-gitu aja. Soalnya Nggak kalau ada di resep apa-apa. kalau kalau aku sendiri, dulu tuh waktu aku sakit, aku tuh minum asam folat sama Natur E sebelum nilai ferritinku tuh tinggi. Nah, ketika ferritinku sudah di angka 1000 sekian, barulah aku dikasih obat dulu Veriprox. Sekarang ganti ke Calcirox. Dan ada tambahannya, yaitu vitamin C, vitamin D, sama vitamin E. Jadi kalau untuk Aulia sendiri, kita punya perbedaan ya dari Bang Gofur minum obat selain Calcirox-nya itu apa, kalau dari aku apa. Jadi mungkin aku sudah bantu jawab, kita sudah bantu jawab nih. Kalau dari Bang Gofur tadi Iya. kan apa? Kalau aku C, D, E, asam folat kebetulan udah berhenti. Gitu. Tapi nggak ada minum ya. Nggak ada minum sepertinya. Kalau 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 Rani dari boleh jadwal cerita nih, kayak Bang Gofur. ah, Gimana? Rani Nggak boleh dengar cerita suaranya. nggak dulu waktu waktu sekolah atau kuliah dulu ada ini nggak? Ada apa namanya? Apa? Ada Kendala atau ada kendala nggak? Ada kendala kayak nggak mana? biasanya? Cuman ini. Kalau kendala sama sih kayaknya. Jadi aku, nah bahkan waktu aku sakit di rumah sakit itu kan timingnya semester 2 itu mau naik kelulusan. Aku tuh sampai ujian di rumah sakit, ujian sekolahnya. Aku datang ke sekolah cuma ujian praktek, sampai UN lah kasarnya gitu. Terus kalau misalkan SMP, jujur aku SMP kendalanya itu bolos kali ya, izin-izinnya itu yang agak sulit. Tapi alhamdulillah sih nilai selalu bagus aja gitu. Terus juga SMA, nih kalau kalau Bang Gofur mau tahu ya, aku tuh SMP, em, walaupun aku jarang masuk, aku pernah masuk lima besar. Lima besar, lima Iya, besar iya. itu, lima besar itu selalu dapat hadiah, yaitu bisa ambil ambil rapot sendiri. Terus
SMP, SMA aku mahasiswa terbaik 2 tahun berturut-turut, kelas 11 sama kelas 12. Sampai kuliah sekalipun aku dapat peringkat mahasiswa terbaik. Dan Oh, soalnya hebat dong, hebat, hebat, hebat. nilai IP ku tuh 37 for something. Ya itu. Tapi itu Semua ya. nilai ya. Tapi kalau kendalanya itu sih, ketika kita bolos, kita kadang tuh kayak ketinggalan pelajaran dan aku harus ngebut sendirian. Jadi kadang suka minjem catatan teman, suka aku kayak, gimana nih yang ini? Aku nggak ngerti, tolong ajarin. Kayak gitu, worry-nya ke situ. Gitu sih, paling ya. Sama kalau untuk kegiatan sih, dari SMP aku nggak pernah olahraga. Aku sangat-sangat, kayak Gak ibaratnya pernah nilai olahraga. olahraga paling paling kecil lah kasarnya. Nggak pernah Hmm. versi sekolah aku nggak pernah. Aku nggak. Kalau kalian masih ikut mungkin ya. Kalau di aku udah di stop Nggak banget. ikut. Kalau dulu ya Gitu dari sekolah, sisi olahraga keluarga. pasti ikut. Mm-mm. Aku sama sekali nggak. Jadi menurutku sebenarnya kita ini anak thalassemia tuh nggak apa ya, tidak terhalang lah. Misalkan kalian mungkin suka nari, kalian nggak akan terhalang dengan kegiatan atau hal yang kalian suka. Kalian masih tetap bisa berprestasi. Kalian jangan males belajar. Nih tadi aku ada yang nyeletuk nih. Siapa ya di atas? Aduh, kalian udah S2, aku aja SMA pusing. Iya, setiap sekolah tuh pusing pada masanya. Tapi beneran deh, kalau udah dilewatin tuh kayak pasti Memang kalian punya sebagai, pride sendiri. Ya nggak sih? Apalagi Bang Gofar S2. Apa nih? Sebagai apa? kenapa kan putus-putus nih? Kenapa? Enggak, udah. Tadi kamu pengen ngomong apa nih? Apa lagi ya? Bang? Yang nanya nggak? Ada lah, ini banyak banget yang nanya. Kebetulan juga teman-teman kita dan dokter juga dibantu sama dokter juga. Ada dokter Michael, mungkin kalau kalian lihat di kolom komen. Nah, di sini juga kita ada punya teman yang tadinya Reza nanyain mengenai splenectomy, pengangkatan trombositnya itu dia sekitar 500 ribuan. Kalian gimana nih? Tadi kalian belum ngejawab loh nilai trombosit kalian tuh di angka berapa? Ingat nggak kira-kira? Agak kurang jelas ya. Bukan Ini trombosit. ada gangguan dikit nih Rani. Gangguan sinyal nih. Apa tadi? Aduh, ya udah. Nggak, boleh, boleh Ini teman diulangi kita, Rani. nih aku ulang ya. Dari teman kita atas nama Oh, Reza pasangan. kan tadi nanya nih. Dengar Ya, gak suaraku? Ya, teman ya, Reza jelas, kan nanya, jelas, kalau jelas. splenectomy sudah diangkat, trombositnya gimana? Ya, Kalian gimana nih nilai trombosit? Soalnya si Reza setelah pengangkatan nilainya tuh lebih dari 500 ribu. Kalau dari kalian aduh, gimana? Kalian ingat nggak? Nggak ingat nggak ya? ingat, nggak Nyari-nyari ingat. kertas. Tapi sepertinya kalau trombosit itu baik-baik aja. Soalnya nggak ada dikasih obat untuk nurunkan itu tuh nggak ada sih sebenarnya. Iya, nggak ada. Kayaknya Oh, I bagus see. aja gitu. Wah, bagus-bagus aja sepertinya ya. Mhm, mhm, mhm. Jadi aman lah ya nilai trombositnya ya. Ya, mudah-mudahan aman. Oh iya nih Itu Kak, ada eh, ada yang rajin Rani pasangan itu nih. ada yang nanya tuh, ada yang nanya tuh pasangan kayak mana pasangan-pasangan. Kayak mana itu pasangan? Aku single loh Jadi Bang. mana? Apa maksudnya? Coba nih dari sisi Apa maksudnya? pasangan nih. Gimana maksudnya pasangan kan tadi kan kita gembar-gembor nih untuk screening dulu ya kan mengenai Ya, adakah pembawa gen thalassemia. Nah, kita sih sangat-sangat apa ya, sangat-sangat mendukung orang-orang yang ingin menikah atau siapapun kita yang thalassemia kalau bisa, bukan kalau harus bisa, yang namanya cari pasangan yang sehat, ya nggak sih? betul. Karena Ya. biar kita nggak menghasilkan gen thalassemia yang baru. Gimana kita memutuskan rantai thalassemia kalau kita aja kayak dapatnya yang dapat pasangan yang ada identik thalassemia ataupun pembawa. Jadi kalau bisa beneran yang sehat kayak gitu. Benar Nah, ya. Bang Gofar ditanya tuh, pada punya pacar nggak?
Kayak Ini mana itu Gofar, jawabnya itu? Gofar, Gofar dua mantannya. Gofar dua mantannya. Oh, udah. Kok jadi single juga nih? Apa gimana? Sekarang single, semua single. Udah nggak nyari Single. pacar sekarang. Oh, belum, belum waktunya guys. Kita masih mengejar cita-cita ya nggak? Iya betul, oke, mantap, mantap. Terus dulu dong. Terus dulu dong. Nah, jadi tuh teman-teman ya, kalau kalau dengan nyenengin pasangan nih, kita kebetulan single dan sedang mencari yang sehat, ya kan? Ya, Kalau bisa kita, nyari bukan nyari pacar, nyari istri. Eh, waduh, mohon maaf ini serius banget. Dia langsung loh, ngomongnya ngegas. Oke, cari istri dia langsung. iyalah. Ya kok, ya sih, benar-benar benar. Benar kan, benar, Terus, benar. oke nih, nyari istri ya, udah bukan pacar, iyalah. Kita harus yang serius nih, mengingat umur. Oh, salah juga. Iya, betul. Oh iya. Ada yang nanya nih, ketika ada yang hamil dari Yetri Lestari, HB-nya tuh selalu rendah di bawah 9. Ngaruh nggak ke janin? Bisa jawab nggak nih, Bang? Mohon maaf nih, takut salah sebut. Mungkin Dokter Michael bisa bantu kita. Kalau Kurang lagi ngerti hamil secara HB-nya medisnya. 9. Tapi harusnya dijaga sih HB-nya. Iya, sebaik-baiknya dijaga HB-nya. Harusnya Harusnya dijaga sih aja sih. tunggu deh, mungkin Yetri Lestari bisa kasih tahu nggak kira-kira Yetri Lestari ini transfusinya berapa kali, seminggu berapa kali nih saat lagi hamil? Karena setauku bagi yang hamil sebenarnya nilai HB rendah itu ngaruh, tapi untuk untuk skala transfusinya sendiri itu bisa lebih cepat sih dibanding kita kita yang uh, gak hamil gitu, maksudnya mungkin bisa jadi per 10 hari sekali, atau kalau dari, ya mungkin kalau dari terus tadi mungkin sekalian share juga selama ini seberapa rutin. Kalau nih, ini ada yang nanya ini, apa namanya? Eh, ada yang nanya nih, Masih. gimana cara 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 Rani untuk membagi waktu antara antara Mhm. apa, transfusi, kuliah atau kerja. Kalau Rani kayak mana bagi bagi waktu ya? Oke, nih sebelum aku jawab Bang Gofar, aku lanjut dulu ke Tri Lestari ya. Mungkin untuk pengaruhnya sendiri ke janin sangat-sangat. Tapi untuk pembahasan ini mungkin ya Tri Lestari bisa ikut Thalassemia Talks yang kedua ya next week. Kalau Ya, ya, untuk Bang minggu Gofar depan ya. ya, bener banget. Speakernya keren banget lagi. Makanya Hmm. ditunggu aja nanti. Kalau aku cara ngebagi waktunya, nih kalau sekolah, zaman sekolah itu aku selalu ngambil tuh di hari Jumat. Ya, ngambil di hari Jumat biar aku besoknya tuh kan nginep ya. Aku tuh dulu pakai yang nginep gitu. Dia nginep. Jadi Ya. ya kan, jadi aku biar Seninnya masih bisa sekolah. Nah, kalau Betul. misalkan dari kuliah, aku ngambil kelas yang jadwal kontrolnya itu adalah jadwal aku libur. Kebetulan aku dapat jadwal libur tuh di Senin dan sometimes Jumat. Jadi kalau nggak Senin, Jumat aku kontrol. Kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak jadi halangan, tinggal gimana kita ngatur waktu nih. Kalau misalkan kuliah kan kita Sebenarnya jadi suka 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 sebenarnya ngatur jadi jadwal penyandang kelas thalassemia ini kan. bukan penghalang kali ya. Asal kita bisa bagi-bagi waktu ya. Iya, benar. Asal kita bisa bagi waktu. Atau mungkin teman-teman di sini mau coba sharing kalian sebagai thalassemia itu gimana sih? Maksudnya lebih ke apa ya? Mungkin sekalian mau cerita kalian dia diagnosa thalassemia sejak kapan, atau sekarang tuh lagi ngapain, kayak sekolah kah, kerja kah? Tadi kan ya Tri Lestari sendiri bilang lagi hamil, terus dia nanya nih, bisa jadi pembawa thalassemia juga nggak? Balik lagi sih, itu harus ada pengecekan lebih lanjut. Mungkin bisa langsung dikonsultasikan nih sama dokter, sama, Ya, lebih ya lebih kan baik Kak? lebih baik konsultasi aja langsung ke dokter. Benar. Terus dari Pak Titus nih, Bang Gofur coba deh kita cek yuk. Dari Pak Titus,
Anak saya survivor thalassemia. Sekarang mau masuk UWK Farmasi. Sudah selesai dengan baik di SMK Farmasi dan masuk kelas ringan. Tapi tetap transfusi. Pak Titus boleh Tuh, aku tahu nggak? Ini talassemianya apa? Mayor. Terus thalassemia apakah mayor atau minor? ya, terus Ya, dari sebenarnya kalau untuk minor kan nggak harus transfusi ya. Cuma kalau dari segi mayor skema kalian transfusi? Sorry, skema anak Pak Titus transfusi itu berapa bulan sekali sih? Gitu. Berarti kalau dia udah mau masuk UWK Farmasi, bagus dong. Udah masuk tingkat berikutnya nih. Kuliah ya berarti ya jatuhnya bagus. ya. UWK Kuliah tuh itu dia. universitas. Ini Pak Titus dari mana sih? UWK Farmasi itu dari mana, Pak? Sekali kita kenalan yuk. Mungkin di sini ada dari berbagai daerah. Kenalan, kenalan. Eh, Kak Balandika Kayak, nanya nih. Bang Gofur, ya, Kak Balandika nanya nih, ferritin kalian berapa banyak? Tadi tadi udah dijawab ya, Bang Gofur tuh nilainya 1000 ya? 1.200, 1.200-an. Kalau Kalau Bang Gofar, Gofar Gofar 4000. 4 ribuan. Iya. Aku aku cukup tinggi sih, masih terbilang tinggi. Aku 7.000 lebih kayaknya deh. Tapi waktu aku sakit nilaiku lebih lebih tinggi lagi. Aku nggak mau nyebut karena ada dokter. Nggak, aku cukup tinggi sih. Aku salut sama kalian yang bisa sampai 1000, sampai 4000 tuh aku salut banget karena susah banget kita nurunin nurunin apa kadar zat besi. Iya, iya. Jadi sejak sejak ada obat ini, bagi bagi kami, wah udah merdeka kali kami. Merdeka. Sangat merdeka. Karena dulu untuk Mhm. mengeluarkan zat besi ini kan harus harus pakai despiral tuh yang suntik-suntik di perut itu. Wah, sakit Di perut. penuh. Sakit kali tuh. Merdeka ya. Enggak, udah setiap bulan harus disuntik. Setiap hari di rumah pun harus Mhm. disuntik. Jadi berat berat kali dulu. Beratnya di situ dulu. Dulu berat 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 kali dulu sebelum ada obat ini. Lebih berat Sejak ada ya. sejak ada obat ini, wah merdeka banget. Sangat merdeka. Tuh, jadi kalau kalau dulu tuh Bang Gover ini minumnya sorry, tipe obat kelasi besinya itu melalui suntik ya. Kalau aku Iya jujur itu belum, pakai. aku belum pakai, belum pernah pakai. Dan kebetulan ada teman kita juga nih, sih Aliansi lagi cerita nih kalau umur dia sekarang 19 tahun dan tidak ambil kuliah, tapi dia sudah berjualan. Wah, bisa di-share nih jualan online makanannya apa? Siapa tahu teman-teman mau order ya kan? Dan alhamdulillah lancar, alhamdulillah amin. Bagus nih berarti nih. Kalau nggak salah Bang Gofar Gofar Ini tuh punya usaha juga ya, usaha online. ya usaha online, apa di usaha online di marketplace. Dulu dulu awal usaha itu sejak kuliah S1. Dulu Mhm, jual barang orang, dropship. Tapi mhm. seiring waktu kami buat produk sendiri. Jadi sekarang udah mulai jual produk sendiri. Oke, Fashion berarti ya. sekarang Ke fashion, udah lebih ke fashion ya. udah punya brand ya. Kira-kira apa nih Bang nama brandnya? Sama mungkin Instagramnya. Jadi teman-teman bisa Mereknya cek Golf. nih. Mereknya tuh Golf. Mereknya itu Golf. Gimana? Jadi Golf itu Eja Golf dong. Golf. Jadi Golf itu GH. karena Apa nih? karena GOF. Golf. Oh, Jadi GOF. Oke, oke. itu panggilan kami berdua. Panggilan berdua. Benar ya. Teman-teman sering bilang kami Golf gitu. Jadi Oh, oke. Golf Jadi tuh sekali berdua manggilnya gitu. Jadi biar nggak keliru. oh, Sekali oke. Golf Jadi gitu aja. sekali golf langsung nengok ya. Iya. Iya, langsung Lucu main juga. juga. Oke, kalau dari eh, kalian atau aku deh, pernah nggak sih ada rasa titik bosan kita konsumsi obat, tapi juga maksudnya ada nggak sih titik bosan kalian kayak aduh transfusi lagi, aduh minum Sering. obat Sering lagi, sering sering banget. ya. Itu Paling gimana sering tuh itu cara ya transfusi. Sering cara sering 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 kali di titik itu. tapi Iya, caranya mengatasi. Cara nah ya mengatasinya caranya gimana tuh? gimana ya? Kita memang harus gitu, wajib. Kita mau nggak mau. Hukumnya wajib transfusi. Kalau untuk Mhm.
mau melanjutkan hidup gitu. Lah, Bener mau juga nggak sih. nggak bisa. Mau Bener nggak bener bisa hidup bener. kan? Jadi kita harus harus patahin tuh yang negatif-negatif. Iya. Capek. Pokoknya, Emang sih jadi capek, terus juga sebenarnya bosen. sebenarnya ya mau bosan nggak bosan, ya inilah memang hidup kita harus dijalani gitu. Iya, hidup kayak anak Kalsen itu gitu ya. Nih aku lama-lama logat kayak orang Medan nih. Udah mirip belum, Bang? Menggugur berdosa ini. Iya. Jadi Kayak jadi mana sih jadi itu? jadi selama kita ikhlas menjalani ya, mudah-mudahan ini menjadi penghapus dosa kita itu aja sih. Amin, amin. Jadi Nih, eh apa ini Rani kamera goyang-goyang ya ampun. Lagi dicas jadi harus dipegang. Ya bener nih kalau kata Fadel ya mau nggak mau mesti dijalanin. Ini kamu tadi harus Fadel, menjalani. iya tadi Fadel cerita nih kalau dia pakai Clasidusnya Desperal, terus ditambah Veriprox yang liquid dan Calcirox. Ini Fadel doyan obat apa ngeborong ini? Teman-teman yang nggak tahu Ngeborong Clasid, lah, ngeborong lah, ngeborong. Ngeborong iya lah nih, itu. nih teman-teman kalau ada yang tahu jenis-jenis Clasidus itu yang disebutin Fadel dan Fadel konsumsi semua. Ini beneran nih, Del, ini rakus Dan loh yang Del. dan dan yang paling gak enak itu Desperal, sakit itu. Ya. Iya, karena harus disuntik ya di vena. Itu sakit Enggak di sakit vena kali. sih, di perut ya jatuhnya. Di Di perut, pos di perut sini. posisinya Emang di itu perut itu sakit. di bawah kulit, di atas daging Di ya, bawah kurang kulit lebih ya, gitu di ya. bawah kulit. Aja. Tapi si Aulia ini suntiknya di vena. Coba kita lihat respon dokter, apakah itu baik? Karena di sini kebetulan di vena kamu Sakit. pakai NaCl gitu nggak sih, Aulia? Soalnya setauku yang menggunakan NaCl tuh nggak apa ya, kurang efektif. Bahasanya dokter tuh kurang efektif. Jadi better yang langsung disuntik di tubuh kalian gitu. Kamu berapa lama Dulu tuh tuh pakai Desperal tuh berapa jam? seharian bisa sampai misalnya 8 jam, misalnya habis sholat isya itu kan, baru nanti subuhnya itu baru siap, bisa sekitar 8 jam. 8 jam ya. Nah, sebenarnya sih yang di kalau dari Fadel sendiri sebenarnya lebih ke kombinasi ya teman-teman. Jadi kelasi besi itu nggak cuma bisa satu jenis, tapi kalian bisa combine. Desperal Biasanya sih 10 jam, 10 jam, 10 jam. ya 10 Lalat. jam. Tapi ini tunggu deh, kalau kalau teman-teman kita ada yang pakai kombinasi untuk obat kelasi besi mungkin bisa share ya, kalian menggunakan apa aja. Karena kebetulan aku belum kombinasi, aku masih Calcirox, Bang Gofur juga ya? Bang Gofur juga ya? Belum kombinasi ya, masih Pakai kali Calcirox saja. nggak pernah kombinasi. Jadi awalnya pakai Desferal, setelah Desferal XZ, setelah XZ Calcirox. Calcirox. Nggak pernah Oke. dua obat gitu. Hmm. Iya ya. Terus kalau misalkan nih ada yang kombinasi, biasanya tuh kalau dari kata dokter tuh nilai ferritinnya tuh tinggi banget apa gimana gitu. Jadi harus dikombinasikan. Itu sebenarnya kalau combine sendiri bisa dari instruksi dokter sih. Dan kalau nah ada yang nanya nih tadi Hanif_LI obat kelasi bersih ada berapa macam? Yang tadi kita sebut ya. Kita Ada ada 3. Desferal, ada jadi gini, obat yang disuntik namanya Desferal, obat yang diminum itu Veriprox, obat yang dicampur obat kalsius yang dicampur air atau harus dilarutkan namanya XZ. Tapi mereka juga punya nih adik-adiknya lagi, kayak misalkan Veriprox itu ada yang namanya Overload dan kalau XZ ada namanya Calcirox. Kayak gitu. Jadi mungkin di setiap daerah beda-beda kali ya sebutannya atau gimana? Apakah kita ada yang beda di sini obat-obatnya? Setahuku sih semuanya harusnya sama sih. Mungkin mungkin harusnya sama semua. Apa? Sih. Enggak obatnya. Obatnya iya benar. Tuh ada yang kembaran kan pakai Desferalnya atau Calcirox-nya. Pengaruh pandemi. Ini Rani, ada yang nanya nih. Apa Ada yang tuh? nanya lagi nih. Apa? Kalau
kalau transfusi darah pas puasa gitu gimana baiknya? Puasa aja atau nggak puasa? Ini ada yang nanya nih. Oke, Kalau kalau Rani untuk kayak mana? Kalau pas puasa sebenarnya gitu. pada umumnya kalau kalian emang kuat atau sanggup untuk menjalankan apa ya, kalau kalian sanggup untuk menjalankan puasa di saat pandemi atau misalkan kalian lagi sakit thalassemia kayak gini, menurutku sih nggak apa-apa. Selagi kalian kuat. Kalau misalkan kalian enggak kuat, kayaknya enggak sih. Aku nggak menyarankan. Tapi sebenarnya balik lagi sih ke tubuh kalian yang terima. Kalau Bang Gofur pasti Mampunya puasa aja ya. lah. Puasa. Insya Allah Mampunya. puasa. Kalau Puasa tetap puasa. aku, kalau aku nggak puasa. Jadi kita Ya, beda ya. enggak pun enggak masalah. Iya, enggak pun enggak Ya kita ada, masalah. maksudnya, benar. Oh ya, mungkin sekalian aku ralat kali ya. Sebenarnya nama obatnya itu lebih ke Deferipron dan Deferasirox. Itu nama-nama obat kelasi Iya, besi nama secara nggak panjangnya. langsung. Tapi yang aku sebut tadi itu merek ya guys. Mohon maaf nih kalau sampai salah. Deferoxamine, Iya, Deferipron dan Deferasirox. Agak rumit emang nyebutnya. Jadi iya obatnya itu ada rumit. 3 tipe. Ada 3 tipe itu aja. Nah, di sini teman-teman juga teman-teman yang komen juga saling bantu nih, bantu jelasin ke kita. Iya. Terus ada yang nanya nih Rian Utama, pernah mual nggak minum Veriprox? Aku acungnya tangan. Ba- Kalau dari Bang Gofur Rata-rata gimana nih? banyak yang mual ya minum obat. Oh, Kalau aku sih kalau iya. liver gue juga enggak pernah mual itu. Enggak Oh, mual. salut, salut. Yuda, Yuda minum obat Yuda. Tuh dia Iya tanya tuh, ini coba ada teman jawab. saya dari Pekanbaru namanya Yuda. Harus sering-sering minum obat ya. Dia kita harus jadiin Gofur duta ini nih, duta ferritin nih. Nilai ferritinnya pasti lagi Iya, jadi kecil jadi kecil jadi banget ada ini. ada tipsnya sih kalau minum obat itu mual. Apa obat itu bisa bisa dicampur teh atau sirup. Jadi Ya. enggak terlalu berasa obatnya. Berasa Jadi obat enggak ya. mual. Iya, bisa Kalau dicampur gitu. Nah, banyak yang bilang mual nih, nggak enak ya kan kalau pakai Veriprox. Tapi so far Bang Gofur bisa nih ngatasinnya. Jadi mungkin teman-teman yang merasa masih mual, kita bisa ikutin tipsnya Bang Gofur ya. Tapi kalau aku Iya. nggak bisa. Aku udah beralih ke obat yang dilarutkan. Nah, dilarutkan juga juga Jadi ya boleh. gitu deh. Ya tapi kan kalau harus obat minum nggak bisa dong. Ais, by the way kita udah mau memasuki waktu 1 jam. Mungkin kira-kira Bang Gofur ada tips and trick nggak? Tips and trick. Mungkin dari sisi penjagaan stamina-nya gimana untuk apa ya? Untuk nilai HB-nya masih tetap baik, pasti bisa dipertahankan 1 bulan sekali. Gimana nih? Ya, sebenarnya Sebelum kita berakhir. sebenarnya nggak ada tips-tips yang ini ya, yang apa namanya, yang rahasia. Ya makan Apa nih? makan Istirahat, sayur makan sayur, yang sayur sehat. hijau, makan yang Terus sehat, istirahat yang cukup. minum madu, Oh, madu. Oke. rutin. Ya kalau kalau Oke. kita kalau kita capek ya istirahat, nggak usah terlalu diporsir kalau apa, kalau kerja, kalau ya melakukan kegiatan apapun, kalau udah merasa capek jangan lupa istirahat. Iya, benar banget. Gitu. Jadi mungkin Iya, teman-teman ada yang yang khusus, yang nggak ada bisa yang khusus. yang bisa apa ya? Iya benar, yang bisa menentukan capek atau enggaknya atau kalian lagi butuh apa ya diri kalian sendiri sebenarnya. Terus kalau misalkan untuk segala Iya. jenis vitamin mungkin bisa dialihkan memakan makanan kayak mungkin buah-buahan, makanan yang sehat, hindari junk food. Terus juga istirahatnya cukup 8 jam, terus kalau bisa dicek darahnya rutin sebelum kalian kontrol supaya kalian tahu sudah rendah atau belum atau kalian tiba-tiba ngedrop kan kita nggak pernah tahu ya. Kebetulan yang waktu itu udah mau habis, jadi kita harus menyelesaikan IG Live ini. Jangan lupa saksikan IG Live yang kedua, Thalassemia Talks bersama pakar yang lebih ahli untuk membahas thalassemia. Aku Sama Rani. dokter nanti ya. Sama Yes. dokter nanti ya Rani.
Aku Minggu depan. sign off.